Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Aksan Arasad saya Dani Aksan Arasad eh, dengan nomor mahasiswa 2021 12 11 018. Di sini saya sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Oke, saya bernama Cakradana Wijarto. NIK saya 2021 12 11 023. Nama saya Muhammad Fitra Faizin Saha dengan NIM 2021 121 1025. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan informasi terkait yang akan dibacakan oleh Cakra. Oke, di sini kelompok kami akan membahas terkait laporan laba rugi dan informasinya terkait. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari bab 4 ini tuh kita semua tuh diharapkan dapat ada beberapa poin yang dapat kita setelah belajar bab 4 ini kita realisasikan. Yang pertama itu kita dapat mengenali penggunaan dan batasan laporan laba rugi. Nah, terus yang kedua itu kita itu dapat menggambarkan isi dan format laporan laba rugi. Yang ketiga, membahas bagaimana melaporkan berbagai item pendapatan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang kelima, menggambarkan laporan ekuitas terkait. Ini adalah preview bab 4, income statement and related information. Terbagi menjadi 5 cabang. Yang pertama itu ada income statement. Di income statement itu ada usefulness of the income statement. Yang kedua itu ada limitation of the income statement. Yang ketiga quality of earnings. Yang poin kedua itu ada content and format of the income statement. Yang pertama itu ada element of the income statement. Yang kedua ada intermediate components of the income statement. Yang ketiga condensed income statement. Poin yang ketiga ada reporting various income items. Yang pertama itu ada gross profit. Yang kedua itu ada income from operation. Yang ketiga itu ada income before income tax, ada net income, earning per share, discontinued operation, allocation to non-controlling interest, dan summary. Selanjutnya di poin 4 itu ada accounting change and error. Di sini tuh membahas change in accounting principle, change in accounting estimate, correction of errors, dan terakhir itu the summary. Dan poin kelima yang terakhir itu ada related equity statement. Yang pertama itu ada retained earning statement, yang kedua ada comprehensive income statement, yang terakhir itu statement of change in equity. Oke, next. Nah, ini laporan laba rugi. Mengenali penggunaan dan batasan laporan tentang laba rugi. Nah, penggunaan dari laporan laba rugi itu tuh bisa menjadi evaluasi kinerja masa lalu terkait profit perusahaan, apakah lebih banyak untungnya atau ruginya. Nah, habis itu yang kedua itu dapat memprediksi kinerja untuk di masa depan ya, untuk perusahaannya. Yang ketiga itu membantu menilai resiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas pada masa depan yang akan datang. Oke, next. Nah, kalau dari laporan laba rugi ini dalam hal keterbatasan itu yang pertama itu perusahaan itu menghilangkan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Terus yang kedua itu penghasilan angka adalah dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga itu pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Okay, next. Nah, dari laporan laba rugi ini dari segi kualitas penghasilan, perusahaan itu memiliki intensif untuk mengelola penghasilannya sendiri.
Nah, habis itu untuk memenuhi target pendapatan atau untuk membuat pendapatan terlihat kurang beresiko. Manajemen laba adalah waktu pendapatan direncanakan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memuluskan pendapatan. Nah, kalau kualitas penghasilan berkurang, jika pendapatan manajemen menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas pada masa depan. Next. Isi dan format laporan laba rugi. Nah, dari isi dan format itu ada elemen laporan laba rugi. Yang pertama itu ada penghasilan. Nah, peningkatan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk itu yang pertama itu ada arus masuk atau peningkatan aset atau berkurang kewajiban yang kedua. Nah, terus itu tuh mengakibatkan peningkatan ekuitas. Selain itu yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Dan next. Elemen laporan laba rugi mencakup pendapatan dan keuntungan. Yang pertama itu pendapatan itu kegiatan biasa perusahaan. Nah, kalau keuntungan itu mungkin tidak timbul dari kegiatan yang biasanya. Nah, pendapatan akun itu ada penjualan, biaya, minat, dividen, dan sewa. Kalau memperoleh akun itu ada keuntungan dari penjualan aset jangka panjang, long term, terus ada juga keuntungan yang belum direalisasi pada perdagangan surat berharga atau obligasi. Okay, next. Selanjutnya, elemen laporan laba rugi pengeluaran. Nah, pengeluaran ini mewakili penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk itu dari ada arus keluar atau penipisan aset, dan yang kedua itu ada timbulnya kewajiban. Contohnya kayak kewajiban membayar gaji, kewajiban membayar sewa, dan lain-lain. Dan itu dapat mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Oke, lanjut, next. Nah, pengeluaran itu sendiri tuh termasuk baik biaya maupun kerugian ya. Nah, terus pengeluaran itu kegiatan biasa perusahaan. Kalau kerugian itu mungkin timbul atau tidak dari aktivitas biasa. Nah, kalau akun pengeluaran tuh biasanya ada harga pokok penjualan atau HPP, terus ada depresiasi, yang ketiga ada minat, yang keempat ada sewa gaji dan upah, yang kelima ada pajak. Terus kalau akun ruginya itu ada kerugian atas biaya restrukturisasi, yang kedua ada kerugian atas penjualan aset jangka panjang, yang ketiga kerugian yang belum direalisasi pada jual beli surat berharga. Okay, next. Selanjutnya laporan laba rugi. Komponen menengah. Perusahaan umumnya itu hadir beberapa atau semua bagian ini dalam laporan laba rugi. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu penjualan atau pendapatan. Yang kedua itu harga pokok penjualan laba kotor. Yang ketiga, biaya-biaya untuk penjualan. Yang keempat, biaya administrasi atau umum. Yang kelima, pendapatan dan beban lainnya, pendapatan dari operasi. Yang keenam, biaya pembiayaan, penghasilan sebelum pajak penghasilan. Yang ketujuh, pajak penghasilan, penghasilan dari operasi berkelanjutan. Yang ke-8, dihentikan operasi batas pemasukan. Yang ke-9, kepentingan non pengendali. Dan yang ke-10 itu laba per saham. Nah, format laporan laba rugi termasuk semua item utama di daftar sebelumnya kecuali untuk operasi yang dihentikan. Nah, ini penghasilan pernyataan. Yang pertama itu di poin angka 1 itu ada sales. Nah, sales revenue itu sebesar 3 juta sekian dan less sales discount-nya itu ada 24.000 sekian.
Ada sales return and allowance 56.427. Nah, itu less-nya itu dikurang sama sales revenue tadi 3 juta menjadi 2.972. Jadi net sales segitu. Nah, habis itu ada COGS. COGS-nya itu sebesar 1.982.501. Nah, berarti gross profit perusahaan ini tuh sebesar 989.872 dolar. Lalu selling expense dengan di dalamnya itu ada sales salaries and commission, sales office, sampai depreciation of sales equipment dengan total semua itu sebesar 453.028 dolar. Yang keempat itu administrative expense, ada office salaries, di dalam itu termasuk ada office salaries, legal and professional service, ada utility expense, dan sampai miscellaneous office expense. Total itu sebesar 350.771 dolar. Nah, itu di total dengan depreciation of sales equipment tadi yang di selling expense total itu semuanya kan 453 ditambah dengan total administrative expense, jadi total itu 803.799. Yang kelima itu ada other income and expense yang total itu 171 yang terdiri dari dividen, revenue, ada rent, gains on sale of plant asset, total itu 171.000. Nah, terus yang keenam itu ada income from operation, ada interest on bonds and notes sebesar 126.000. Kalau income from operation itu sebesar 357. Yang terakhir itu ada earning per share. Nah, earning per share itu didapat dari shareholder of Bokhong. Jadi perusahaan Bokhong ini shareholdersnya itu ada 120.000 dolar. Dan non-controlling interestnya itu 44.459 dolar. Berarti earning per share dari Bokhong ini sebesar $1.74. Oke, next. Selanjutnya, kental laporan laba rugi. Perwakilan dari jenis yang ditemukan dalam praktek. Perusahaan ini tuh mempersiapkan jadwal tambahan untuk dukung total. Nah, kayak ini tadi kan udah dibahas, earning per share berapa, gross profit berapa, net income for the year berapa. Dan terus note D ini selling expense. Nah, dan expense-nya ada sales salaries and commission. Tadi total selling expense-nya itu sebesar 453.028 dolar. Oke, next. Nah, kalau dalam melaporkan berbagai pendapatan item itu ada laba kotor. Nah, kalau laba kotor itu tuh dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Nah, kalau laba kotor itu biasanya menyediakan nomor yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan perusahaan. Tidak biasa atau pendapatan insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lainnya. Oke, next. Selanjutnya ada pendapatan dari operasi. Nah, kalau pendapatan dari operasi ini itu biasanya ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dari beban lain-lain dari laba kotor. Yang kedua itu menyoroti item yang memengaruhi aktivitas bisnis reguler. Yang ketiga itu ada digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Oke, next. Nah, pendapatan dari operasi, klasifikasi biaya. Ini ada alam dan fungsi, dan dari itu menjadi beberapa poin. Yang pertama ada biaya dari bahan digunakan. Yang kedua itu langsung tenaga kerja terjadi. Ada biaya pengiriman, biaya iklan, keuntungan karyawan, ada beban penyusutan, ada amortisasi pengeluaran. Next.
Nah, kalau dari klasifikasi biaya dari fungsi tersendiri itu ada harga penjualan pokok, harga pokok penjualan atau HPP, ada biaya-biaya untuk penjualan, dan terakhir itu ada biaya administrasi. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi. Ilustrasi ini perusahaan dari Telaris CO melakukan jasa audit, terus jasa pajak dan konsultasi. Dan ini tuh memiliki pendapatan dan biaya sebagai berikut. Nah, service revenue-nya itu sebesar 400.000 euro, dan cost of service-nya itu ada staff salaries itu sebesar 145.000, ada supplies expense sebesar 10.000. Nah, habis itu di poin yang ketiga itu ada selling expense, terdiri dari advertising cost sebesar 20.000, entertainment expense sebesar 3.000. Selanjutnya di poin terakhir itu ada administrative expense. Di dalamnya itu ada utilities expense sebesar 5.000 dan depreciation on building sebesar 12.000. Oke, next. Selanjutnya klasifikasi biaya pendekatan nature of expense. Jadi Telaris CO di sini tuh dibuat income statement for the month of January 2019. Service revenue itu tadi sebesar 400, terus staff salary 145.000, supply expense 10, advertising 20.000, utilities expense 5.000, depreciation on building 12.000, dan entertainment expense 3.000. Total dari semuanya ini net income-nya menjadi 205.000. Oke, next. Pendekatan fungsi pengeluaran. Nah, metode fungsi biaya umumnya digunakan dalam praktik, meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki manfaat. Nah, ini tadi di total itu service revenue-nya 400.000, cost of service 95.000, selling expense-nya 23.000, dan administrative expense-nya 17.000, dan total net income itu sebesar 205.000. Next. Selanjutnya ada pendapatan dari operasi, keuntungan dan kerugian. Number of companies-nya itu ada 0, 50, 100, 150, 200, 250 sampai 500. Nah, yang kotak kuning itu ada restructuring charge, terus yang kotak kuning sebelahnya itu ada write downs, gains, or losses on asset sales. Jadi restructuring charge-nya itu number of companies-nya ada 200 dan sebesar 202. Selanjutnya itu ada write down, ada gain or losses on asset sales, itu mencakup semua itu sebesar 249. Number of companies itu di atas above 250. Nah, biasanya nomor dari item itu tidak biasa yang dilaporkan dalam setahun terakhir oleh 500 perusahaan besar. Oke, next. Pendapatan dari operasi, keuntungan dan kerugian. IASB itu mengambil posisi bahwa keduanya pendapatan dan beban. Terus yang kedua itu ada pendapatan dan beban lainnya itu harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan kegiatan operasi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan itu dapat memberikan item baris, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman tentang kinerja keuangan entitasnya. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Ada item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan. Yang pertama itu kerugian penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat diperoleh kembali, serta pembalikan penurunan nilai tersebut. Yang kedua itu ada kerugian restrukturisasi kegiatan dan pembalikan setiap penyisian biaya restrukturisasi tadi.
Selanjutnya ada keuntungan atau kerugian pelepasan item properti, pabrik, dan pelepasan dan peralatan atau investasi perusahaan. Okay, next. Lanjutnya ada penyelesaian litigasi dan pembalikan kewajiban lainnya. Next. Di sini ada melaporkan berbagai item pendapatan. Yang sini tuh dibahas penghasilan sebelum pajak penghasilan. Jadi net worth rail on its income statement itu in thousand, dalam bentuk in thousand. Finance cost-nya itu sebesar 1014. Terus ada 10 finance cost. Yang pertama itu ada interest on bank loans and overdrafts, itu sebesar 71 pound sterling. Habis itu ada interest on bonds issued under the debt issuance program nomor 72, dan ada interest on commercial paper, obligation under finance slash other interest 82, dan totalnya itu sebesar total borrowing cost-nya itu sebesar 1106. Less amount include in the cost of qualifying asset sebesar 92. Jadi total finance cost-nya itu sebesar 1014. Nah, borrowing cost itu include in the cost of qualifying asset to the extent that the asset is financed by the group. Jadi rata-ratanya itu biasa itu menggunakan tahunan sebesar 5%. Oke, lanjut. Ada penghasilan, lanjut. Kita batas pemasukan. Melaporkan berbagai item pendapatan dari batas pemasukan itu merupakan pendapatan setelah semua. Yang pertama itu ada pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya untuk periode dipertimbangkan, maksudnya ini yang kedua ini pengeluaran untuk periode yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitra Faizin Sahal. Baik, selanjutnya masih dalam melaporkan berbagai item pendapatan dengan materi laba per saham, di mana laba bersih dikurangi dividen pilihan, kemudian dibagi rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa dengan indikator bisnis yang signifikan, lalu mengukur dolar yang diperoleh dari masing-masing saham biasa dan harus diungkapkan pada wajah dari laporan laba rugi. Selanjutnya di sini ada ilustrasi di mana Lancer ini melaporkan laba bersih sebesar 350.000 dolar. Kemudian perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar 50.000 dolar untuk tahun tersebut, dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar selama tahun tersebut itu adalah 100.000 saham. Nah, Lancer ini menghitung laba per sahamnya dengan cara laba bersih dikurangi dividen pilihan, kemudian dibagi rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa atau saham yang beredar, di mana laba bersihnya itu 350.000 dolar dikurangi dividen pilihannya itu membayar dividen preference itu sebesar 50.000 dolar dan dibagi saham yang beredar itu 100.000 lembar. Maka 300.000 dolar dibagi 100.000 hasilnya 3 dolar per saham. Itu untuk laba per sahamnya. Selanjutnya
Di operasi yang dihentikan ini maksudnya komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang pertama, mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Terus atau yang kedua merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis yang utama atau area geografis operasi. Dan yang ketiga itu merupakan anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya, di perusahaan yang melaporkan sebagai operasi yang dihentikan, yang pertama dalam kategori laporan laba rugi yang terpisah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Kemudian hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Dan yang ketiga, dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Selanjutnya, nah di sini ada ilustrasi lagi, contohnya produk KC. Itu merupakan sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Perusahaan itu memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun ini divisi elektronik kalah sekitar 300.000 pajak bersih. Dan KC terjual pembagian pada akhir tahun dengan kerugian 500.000 pajak bersih. Nah, pendapatan dari operasi berkelanjutan itu sebesar 20 juta. Kemudian operasi yang dihentikan itu dapat dicatat rugi dari operasi setelah dikurangi pajak 300.000 dan rugi pelepasan setelah dikurangi pajak itu 500.000. Maka total kerugian pada operasi yang dihentikan itu sebesar 800.000 dan disimpulkan batas pemasukannya itu 19.200.000 didapat dari pendapatan dari operasi berkelanjutan sebesar 20 juta dikurangi total kerugian pada operasi yang dihentikan sebesar 800.000. Maka batas pemasukannya itu 19.200.000. Selanjutnya di sini ada income statement dari perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ada income statement. Perusahaan itu harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya masih di income statement dengan contoh sales revenue sebesar 1.420.000 dengan COGS 600.000, kemudian gross profitnya 820.000 dan selling and administrative expense-nya sebesar 320.000. Kemudian per share-nya di bagian per share, income from continuing operation-nya itu sebesar $2.76 dan income from operation of discontinued division net of tax itu $0.54. Nah, loss on disposal of discontinued operation net of tax-nya itu 0,90, maka net income-nya itu sebesar $2.40. Lanjut, masuk ke alokasi pajak interperiode.
di mana ini menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item tertentu yang menimbulkan besarnya pajak persediaan. Contohnya pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk penghasilan dari melanjutkan operasi dan operasi yang dihentikan. Nah, di sini kata kuncinya yaitu biarkan pajak mengikuti pendapatan. Selanjutnya, pada operasi yang dihentikan dalam catatan keuntungan ada ilustrasi di mana Schindler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Nah, ini diperoleh dari 100.000 dari operasi yang dihentikan dengan asumtif tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Nah, Schindler ini menyajikan informasi pada laporan laba rugi seperti berikut, di mana dia mencatat income before income tax-nya sebesar 250.000, kemudian income tax-nya sebesar 75.000, di mana didapat dari 30% dari income before income tax-nya tadi. 30% dari 250.000 itu 75.000, maka income from continuing operation-nya itu 175.000. Kemudian gain on discontinued operation-nya 100.000 dari operasi yang dihentikan, dan 30.000 dikurangi pajak 30% tadi, hasilnya 70.000 dijumlah dengan income from continuing operation, maka net income-nya total sebesar 245.000. Lanjut. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan dalam hal rugi. Schindler AG ini memiliki penghasilan, ilustrasinya Schindler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Nah, dia kehilangan dari 100.000 dari operasi yang dihentikan. Nah, dengan asumsi tarif pajak yang sama, yaitu pajak penghasilan sebesar 30%. Nah, dia menyajikan informasi mencatat income tax-nya sebesar 200, income before income tax-nya sebesar 250.000, dan income tax-nya didapat dari 30% dari 250.000 itu sebesar 75.000. Kemudian mendapatkan income from continuing operation-nya sebesar dari 250.000 dikurang 75.000 itu 175.000, dan loss from discontinued operation-nya sama 100.000, kemudian tax reduction-nya itu 30% dari 100.000, 30.000, dan dikurang 70.000, 100.000 dikurang 30.000 hasilnya 70.000, kemudian dijumlah antara income from continuing operation dan hasil pengurangannya tadi, dikurang, maka mendapat total net income-nya itu 105.000. Lanjut. Dari operasi yang dihentikan dengan catatan rugi, perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan dengan cara pengungkapan catatan. Contohnya kayak laporan yang tadi, during the year company suffered loss on discontinuing operation sebesar 70.000 net, dan net of applicable income tax-nya reduction sebesar 30.000. Selanjutnya kita masuk ke alokasi untuk kepentingan non pengendali, di mana ketika sebuah perusahaan mempersiapkan laporan laba rugi konsolidasi mempersiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS ini mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk pengendalian dan kepentingan non pengendali. Nah, alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah batas pemasukan.
Contohnya net income sebesar 164.489 ini diatribut ke shareholder of Bokhong sebesar 120.000 dan non-controlling interest-nya ini sebesar 44.489. Selanjutnya di sini ada contoh beberapa informasi keuangan yang terkait dengan Collier Group. Nah, kemudian ada pendapatan sebesar 800.000, maka pendapatan dan beban lainnya masih sama sebesar 800.000. Kemudian pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 100.000, terus penghasilan komprehensif sebesar 120.000, kemudian pendapatan bersih 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, beban penjualan dan administrasi itu 500.000, dan penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 200.000. Nah, pendapatan dan beban lainnya ini didapat dari total pendapatan dikurangi pendapatan dari operasinya 220.000 dan beban penjualannya 500.000, maka dapat hasil 80.000 euro. Lanjut. Nah, kemudian pendapatan dari operasi tadi itu sebesar 220.000. Karena ingin menghitung biaya pembiayaan, maka dikurangi penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 200.000, maka mendapatkan hasil 20.000 euro. Lanjut. Nah, di bawah sekarang menentukan pajak penghasilan didapat dari penghasilan sebelum pajak penghasilan itu sebesar 200.000. Nah, pendapatan dari operasinya itu yang dilanjutkan sebesar 100.000. Maka untuk menghitung pajak penghasilan, penghasilan sebelum pajak dikurangi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 200.000 dikurangi 100.000 sebesar 100.000 euro. Selanjutnya untuk menentukan operasi yang dihentikan, kita bisa mencatat pendapatan dari operasi yang dilanjutkan di sini sebesar 100.000, kemudian dikurangi dari pendapatan bersih yang diperoleh sebesar 90.000, maka operasi yang dihentikan itu sebesar minus 10.000. Selanjutnya lanjut. Kemudian untuk menentukan penghasilan komprehensif lainnya, di mana penghasilan komprehensif untuk menentukan penghasilan komprehensif lainnya, di mana penghasilan komprehensif ini sendiri sebesar 120.000. Kemudian kita dapat menguranginya dengan pendapatan bersih sebesar 90.000, maka dapat ditentukan penghasilan komprehensif lainnya itu sebesar 30.000. Lanjut. Selanjutnya di sini ada ringkasan dari laporan laba rugi. Nah, dari beberapa jenis situasinya ini, dalam situasi sales of revenue-nya, di kriterianya revenue yang timbul dari hal-hal biasa kegiatan perusahaan. Nah, contohnya ada sales revenue dan service revenue. Kemudian penempatannya di income statement itu di sales or revenue section atau bagian sales atau revenue. Kemudian pada cost of goods sold ini kriterianya itu expense yang timbul dari biaya dari persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan.
Nah, contohnya ini pada merchandise perusahaan, terus cost of goods sold in a service company, dan cost of service. Penempatan di income statement ini dikurangi dari penjualan untuk sampai di laba untuk mendapatkan laba kotor atau pendapatan jasa, service revenue. Kemudian di jenis selling and administrative expense dengan kriterianya biaya yang timbul dari hal biasa kegiatan perusahaan, contohnya itu sales salaries, freight out, rent, depreciation, dan utilities. Nah, plus mana ini mengurangi gross profit jika function of expense itu approach is used. Nah, depreciation-nya sama amortization expense-nya serta laba kotornya itu harus ditutup atau must be closed. Kemudian pada other income and expense itu dalam kriteria keuntungan dan kerugian lainnya keuntungan dan kerugian lainnya, pendapatan tambahan dan pengeluaran. Nah, contohnya gain on sale of long life asset, terus ada impairment loss on intangible asset, dan investment revenue, dividend, and interest revenue, serta casualty loss. Untuk melaporkan bagian income dari operasi atau operation. Terus dalam jenis financing cost dengan kriterianya itu memisahkan biaya pembiayaan dari biaya operasional dengan contohnya interest expense, dan penempatan di income asset itu melaporkan separate section di antara income dari operasi dan income sebelum tax. Kemudian pada income tax itu retribusi yang dikenakan oleh pemerintah badan berdasarkan pendapatan. Contohnya taxnya itu tax compute on income before income tax. Penempatannya penghasilan sebelum pajak penghasilan dan batas pemasukan. Selanjutnya masih di ringkasan. Lanjut. Ya. Dengan type of situation earning per share, kriterianya itu harus dilaporkan di muka sebagai laporan laba rugi atau income statement. Contohnya net income minus preference dividend divide by weighted average of ordinary shares outstanding. Nah, penempatan dalam income statement itu laporan EPS terpisah untuk pendapatan dari melanjutkan operasi. Ya, dengan catatan jika berlaku dan laba bersih dilaporkan keuntungan atau kerugiannya. Kemudian di tipe discontinued operation dengan kriteria sekomponen dari sebuah perusahaan yang telah dibuang, diklasifikasikan dengan contoh sell by diversified company of a major division, kemudian food distribusi, dan net profit loss. Penempatan pada income statement itu melaporkan untung dan rugi pada discontinued operation net of tax in a separate section di antara income from continuing operation dan net income. Nah, untuk non controlling interest di sini dialokasikan sebagai laba atau rugi.
Nah, dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu kepentingan mayoritas diwakili oleh pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendali dan non kepentingan pengendali atau sering disebut sebagai kepentingan minoritas atau minority interest dan controlling interest. Contohnya net profit loss attribute to non-controlling shareholders, dan penempatan pada income statement itu melaporkan spirit item seperti net income atau as an allocation of net income atau loss not as an item of income or expense. Selanjutnya kita masuk ke perubahan prinsip akuntansi, di mana penyesuaian retrospektif, kemudian penyesuaian efek kumulatif terhadap laba ditahan awal, ada juga serta pendekatan mempertahankan komparabilitas selama bertahun-tahun. Contohnya seperti mengubah dari FIFO ke biaya rata-rata, FIFO ke biaya rata-rata. Lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi perubahan prinsip akuntansi di mana Gaubert ini memutuskan di bulan Maret 2019 untuk mengubah metode pencatatannya dari FIFO menjadi harga persediaan rata-rata. Nah, penghasilan Gaubert sebelum pajak ini menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru dalam 2019 itu sebesar $30.000. Nah, di tahun 2017 ini menggunakan metode FIFO sebesar $40.000, menggunakan metode rata-rata sebesar $35.000. Nah, maka dilihat dari selisihnya dapat sekitar $5.000. Dan di tahun 2018 dengan pencatatan yang sama kita mendapatkan selisihnya sebesar $30.000. Maka dari tahun 2017 ke tahun 2018 kita mendapatkan total selisih dari dua perbedaan pencatatan dari FIFO dan menggunakan rata-rata selama 2 tahun sebesar $8.000. Nah, di sini menggunakan metode rata-rata yang tertimbang yang baru adalah $30.000 di tahun 2019, dan income tax-nya itu sebesar 30%, maka sebesar $9.000. Nah, net income bersihnya sebesar $21.000 tahun 2019. Tahun 2018 sebesar 18.900, dan di tahun 2017 sebesar 24.500 dengan income tax-nya itu sebesar 30%. Lanjut. Kemudian masuk ke perubahan estimasi akuntansi, di mana diperhitungkan dalam periode perubahan atau NS periode dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Nah, ini juga tidak ditandatangani secara retrospektif dan tidak dianggap kesalahan. Contohnya, hidup yang bermanfaat dan sisa nilai aset yang dapat disusutkan, serta piutang yang tak tertagih. Nah, di sini ada ilustrasi pula di mana perubahan perkiraan Arcadia HS memiliki peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat atau bisa digunakan peralatan itu selama 10 tahun. Nah, dengan nilai sisa setelah 10 tahun itu sebesar $10.000. Nah, di akhir waktu tersebut penyusutannya sudah dicatat selama 7 tahun dengan dasar dengan metode pencatatan garis lurus di dalam 2019 di tahun ke-8. Nah, itu ditentukan kalau perkiraan umur totalnya itu bisa mencapai 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 di akhir waktu. Nah, pertanyaannya, apakah penyusutan tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hitung biaya penyusutan
untuk 2019. Lanjut. Nah, metode dapat dicatat dengan cara biaya peralatannya kita tulis kembali 510.000, kemudian sisa nilainya dalam jangka waktu 10 tahun itu sebesar 10.000. Kemudian maka inventor itu mengalami penyusutan sebesar 500.000. Kemudian tadi dapat digunakan selama 10 tahun. Kalau setelah 10 tahun dengan total penyusutan sebesar 500.000, maka penyusutan rata-rata per tahun itu 500.000 dibagi 10 tahun. Jadinya 50.000 per tahun. Nah, karena 50.000 per tahun memiliki tambahan penyusutan dari tahun ke-8 sampai perkiraannya menjadi 15 tahun, maka dari tahun ke-8 sampai ke tahun 15 selisih 7 tahun. Nah, depresiasi tahunannya itu 50.000 dikali 7, maka hasilnya 350.000. Nah, akumulasi penyusutannya itu 350.000 dikurangi peralatan, dikurangi harga tadi, harga awalnya 510.000. Maka kita dapat nilai buku bersihnya itu sebesar $160.000. Oke, selanjutnya saya bacakan oleh saya, yaitu Dhani Aksan Arasad, tentang perubahan estimasi akuntansi setelah 7 tahun mendatang. Nah, nilai buku bersih yang ini bernilai $160.000, yang sisa nilai barunya yaitu 5.000. Dasar yang dapat disusutkan adalah 155.000, dan masa manfaat tersisa 8 tahun, dan depresiasi tahunannya tersisa $19.375.000. Nah, ini tentang perhitungan beban penyusutan untuk 2019. Untuk entry jurnal untuk 2019, jurnalnya yaitu beban penyusutan di debit senilai 19.375.000, dan akumulasi penyusutannya di kredit senilai 19.375.000. Lanjut. Selanjutnya yaitu akuntansi kesalahan. Dalam koreksi kesalahan ini terdapat 3 hasil. Yang pertama yaitu kesalahan matematika, yang kedua yaitu kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, yang ketiga pengawasan atau penyalahgunaan fakta. Setelah hasil dari koreksi kesalahan, yaitu yang kedua, koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga, penyesuaian saldo awal laba ditahan. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang dimana di dalam 2019 sang LTD menentukan bahwa itu salah melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualannya dengan neto $100.000 di dalam 2018. Nah, di dalam 2019 sang membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan ini atau abaikan pajak penghasilan, yang dimana jurnalnya laba ditahan di debit senilai 100.000 dan piutang usaha di kredit 100.000. Nah, berikut ada ringkasan kesalahan akuntansi, yang dimana ada 4. Yang pertama yaitu tentang jenis situasi, yang dimana perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kedua ada kriteria perubahan dan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ke yang lain. Yang ketiga, contoh dari kesalahan akuntansi yaitu perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Yang keempat, penempatan pada laporan laba rugi.
yaitu menyusun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan kesalahan yang berbeda, yang dimana jenis situasinya perubahan dalam estimasi akuntansi, dan kriterianya koreksi dan penyelesaian yang normal dan berulang. Terus selanjutnya contohnya juga berubah. Nah, perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Nah, selanjutnya yaitu tentang penempatan pada laporan laba rugi, yang dimana tampilkan perubahan hanya di akun yang terpengaruh atau tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak, dan mengungkapkan sifat perubahannya. Selanjutnya ringkasan yang berbeda lagi tentang perubahan dan kesalahan. Jenis situasinya koreksi kesalahan, dan kriterianya kesalahan penyalahgunaan fakta. Contohnya kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat, penempatan pada laporan laba rugi, yang dimana nyatakan kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Di sini ada laporan ekuitas terkait, yang menggambarkan laporan ekuitas yang tentang laporan laba ditahan. Yang pertama tentang meningkatkan. Nah, meningkatkan di laporan laba ditahan ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu batas pemasukan, yang kedua perubahan prinsip akuntansi, yang ketiga ada penyelesaian periode sebelumnya. Yang kedua selanjutnya ada mengurangi. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu kerugian bersih, yang kedua dividen, yang ketiga perubahan prinsip akuntansi, yang keempat penyelesaian periode sebelumnya. Nah, di sini ada ilustrasi laporan laba ditahan, yang dimana ada perusahaan Choi Ltd yang menentukan statement of return earning for the year ended Desember pada tanggal 31 Desember 2019. Oke, bentar saya mau ngecas laptopnya dulu. Oke, lanjut. Dan dimana pada tanggal 1 Januari itu senilai 1.050.000 dan net income-nya 360.000 dan dividennya 300.000 ya. Ini dikurang ya kalau dalam kurung ini. Berarti 1.050.000 itu ditambah ditambah 360, jadi hasilnya 1.410.000 dikurangi 300.000, hasilnya 1.110.000. Next. Nah, sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kamu menemukan 50.000 kesalahan atau setelah dikurangi pajak, yang menyebabkan 2018 persediaan dilebih-lebihkan atau persediaan yang dilebih-lebihkan menyebabkan COGS atau cost of goods sold lebih rendah, dan dengan demikian laba bersih menjadi lebih tinggi dalam 2018. Apakah penemuan ini berdampak pada pelaporan laba ditahan untuk 2019? Nah, selanjutnya ada ilustrasi selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2019 senilai 1.050.000 dan prior period adjustment error correction yaitu
berkurang 50.000. Terus di balance pada tanggal 1 Januari itu 1.050.000 dikurangi 50.000 menjadi 1 juta, dan net income-nya 360.000, dan dividennya berkurang 300.000. Jadi 1 juta ditambah 360.000 dikurangi 300.000. Jadi totalnya untuk balance Desember tanggal 31 2019 itu hasilnya 1.060.000. Nah, selanjutnya ada pembatasan laba ditahan diungkapkan pada dalam catatan atas laporan keuangan, dan selanjutnya sebagai laba ditahan yang disediakan. Selanjutnya pendapatan komprehensif, yang semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Nah, selanjutnya ada ilustrasi batas pemasukan, yang dimana income statement atau in thousands, yang dimana salesnya bernilai $285.000 dan COGS-nya 149.000 dan gross profit-nya 136.000. Jadi gross profit-nya itu 285.000 dikurangi 149.000 hasilnya 136. Dan untuk operating expense, selling expense-nya senilai 10.000 dan administratifnya expense 43.000. Total operation expense-nya ditambah 20.000 ditambah 43.000 hasilnya 53.000, dan untuk income from operation 83.000. 83.000 dapatnya dari mana? 136 dikurangi 53.000 hasilnya 83.000. Selanjutnya untuk other revenue atau expense, yaitu yang meliputi interest revenue yang senilai 17.000 dan interest expense-nya berkurang 21.000. Jadi 17.000 dikurangi 21.000 hasilnya minus 4.000. Dan untuk income before tax-nya 79.000, terus income tax expense-nya 24.000. Dan net income-nya ditambah 79.000 ditambah 24.000 hasilnya dikurang yaitu ya 79.000 dikurangi 24.000 hasilnya 55.000. Nah, yang dimana penghasilan komprehensif lainnya keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas non perdagangan sekuritas. Yang kedua, keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dilaporkan dalam ekuitas. Nah, di sini ada pendapatan komprehensif pada perusahaan. Perusahaan harus menambahkan komponen pendapatan komprehensif lainnya dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama yaitu pernyataan kontinu tunggal atau pendekatan satu pernyataan atau dua laporan laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan atau disebut dua pernyataan mendekati. Selanjutnya ada pendekatan satu pernyataan yang dimana keuntungan tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Kalau kerugian, laba bersih terkubur sebagai subtotal pada pernyataan. Yang di sini ada sebuah jurnal pada perusahaan Gill SPA yang menentukan Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 Desember pada tahun 2019, yang dimana sales revenue-nya senilai 800.000 euro dan COGS-nya 600.000, yang dimana gross profit-nya 200.000 yang didapat dari 800.000 dikurangi 600.000 menjadi gross profit-nya 200.000. Dan untuk operating expense-nya 90.000 yang
Terus selanjutnya net income, yang dimana gross profit dikurangi operating expense 200.000 dikurangi 90.000 menjadi 110.000. Selanjutnya other comprehensive income, income yang dimana unrealized holding gain net of tax yang senilai 30.000. Selanjutnya di total comprehensive income 110.000 ditambah 30.000 hasilnya 140.000. Selanjutnya pendekatan dua pernyataan, yaitu tentang GRIS SPA, tentang income statement for the year in the December pada tanggal 31 Desember 2019, yang dimana sales revenue-nya $800.000, COGS-nya 600.000 seperti tadi, dan gross profit-nya 200.000, dan operating expense-nya 90.000, terus 200.000 dikurangi 90.000 hasilnya net income 110.000. Selanjutnya di jurnal lagi net income 110.000, other comprehensive income yang dimana unrealized holding gain next. Nah, 110.000 dikurangi 30.000, terus di total comprehensive income-nya 140.000, dari 110.000 ditambah 30.000 hasilnya 140.000. Next. Laporan perubahan ekuitas, yang dimana yang dibutuhkan selain laporan laba rugi komprehensif meliputi yang pertama umumnya terdiri dari bagi modal biasa, yang kedua bagikan premium biasa, yang ketiga pendapatan yang disimpan, yang keempat akumulasi saldo di pendapatan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, akumulasi komprehensif pendapatan untuk periode tersebut. Yang kedua, kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau yang disebut dividen kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Itu dimana ada perusahaan GRIS SPA Statement of Change in Equity, menentukan Statement of Change in Equity for the year ended pada tanggal 31 Desember tahun 2019, yang dimana total beginning balance-nya senilai 410.000 euro, dan retail earning-nya 50.000 euro, dan accumulated other comprehensive income-nya 60.000 euro, dan share capital ordinary-nya 300.000 euro. Terus net income-nya pada total net income-nya 110.000 dan retail earning-nya 110.000. Dan untuk dividen berkurang 10.000 total dividennya, dan untuk retail earning dividennya 10.000 ya berkurang 10.000. Terus untuk unrealized holding gain net of the tax totalnya 30.000, dan untuk accumulated other comprehensive income-nya berkurang 30.000 juga. Dan terus kita total untuk ending balance-nya, total semua itu dari semua jurnal 410.000 ditambah 110.000 dikurangi 10.000 ditambah 30.000
hasilnya 540.000. Dan untuk return earning-nya 50.000 ditambah 110.000 dikurangi 10.000 hasilnya 150.000. Dan untuk accumulated under comprehensive income-nya 60.000 ditambah 30.000 hasilnya 10.000. Dan untuk share capital ordinary-nya 300.000 untuk ending balance-nya. Lanjut untuk laporan perubahan ekuitas yang dimana terlepas dari format tampilan yang digunakan. Pada Vigil melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dari 90.000 euro pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan sebagai berikut. Yang pada dimana kita menentukan perusahaan Vigil SPA lagi yang menentukan statement of financial position pada 31 Desember tahun 2019 yang dimana equity share capitalnya ordinary 300.000 euro, return earning-nya 150.000 euro, accumulated comprehensive income-nya 90.000, terus di total equity-nya 300.000 ditambah 150.000 ditambah 90.000 hasilnya 540.000 euro. Oke, untuk contoh soal yang pertama exercise 3.8 adjusting entries yang dimana William mempunyai owner baru untuk memperbaiki komputernya dan buatlah jurnal pada akhir Agustus 2019. This first month of ownership, Brian is trying to prepare monthly financial statement. Below is some information related to incurred expense that the business incurred during Augustus. Anjing, ini harus bahasa Indonesia, Cok. Bentar. Goblok. Ya udah, ini dulu serkirnya matiin dulu. Nah, selanjutnya exercise 3.8 adjusting entries yang dimana William Bryan adalah pemilik baru S Computer Service di penghujung Agustus 2019. Bulan pertama kepemilikannya, Bryan mencoba menyujudkan laporan keuangan bulanan. Di bawah ini adalah beberapa informasi terkait dengan pengeluaran yang tidak tercatat yang dikeluarkan bisnis selama bulan Agustus. Yang pertama, pada tanggal 31 Agustus, Bryan berutang kepada karyawannya senilai $2.900 dalam gaji dan upah yang akan dibayarkan pada 1 September. Yang kedua, pada akhir bulan, dia belum menerima tagihan utilitas bulan itu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ia memperkirakan tagihannya akan menjadi sekitar $600. Yang ketiga, pada tanggal 1 Agustus, Bryan meminjamkan $60.000 dari bank lokal dengan hipotek 15 tahun atau jangka 15 tahun. Tingkat bunganya tahunan adalah 8%. Yang keempat, tagihan telepon sebesar $170 yang mencakup biaya Agustus belum dibayar pada tanggal 31 Agustus atau digunakan akun beban telepon dan internet. Instruksi, buatlah ayat jurnal atau akun jurnal penyelesaian per tanggal 31 Agustus 2019 sesuai dengan informasi yang diberikan. Nah, jawabannya adalah yang A, salaries and wage expense di debit senilai $2.900 dan salaries and wage payable di kredit senilai $2.900. Yang B, utilities expense di debit senilai $600 dan account payable di kredit senilai $600. Dan untuk interest expense di debit yang tadi 60.000 yang meminjam bank lokal uang dari bank lokal dan dikali 8% bunga
kali 1/12. 1/12 itu maksudnya 1 bulan dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Yang dimana hasilnya $400. Terus interest payable di kredit senilai $400 dan yang di utilities expense di debit senilai $117 dan account payable di kredit $117. Selanjutnya, exercise 3.9 adjusting entries. Selection account of Leno company are shown below. Instruksi dari analisis akuntai rekonstruksi tersebut yang dimana entries transaksi Oktober dan jurnal penyusian yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2019. Terus siapkan penjelasan untuk setiap entry jurnalnya. Pada ini supply yang di debit yaitu $800, yang di kredit $470, dan untuk account receivable pada tanggal 17 bulan Oktober $1.100 dan untuk tanggal 31 Oktober $1.650. Untuk salary and wage expense pada tanggal 15 Oktober senilai $800 dan untuk tanggal 31 Oktober senilai $600 dan untuk sales and weeks payable di kredit pada tanggal 31 Oktober senilai $600 untuk unearned service revenue di debit pada tanggal 31 Oktober senilai $400 dan dikredit pada tanggal 20 Oktober senilai $650 dan untuk supply expense pada tanggal 31 Oktober di debit senilai $470 dan untuk service revenue dikredit semua pada tanggal 17 Oktober senilai $2.100 dan untuk pada tanggal 31 Oktober senilai $1.650 dan yang sama pada tanggal yang sama 31 Oktober senilai $400. Dan untuk jawabannya yang A, pada tanggal 15 Oktober salaries and wage expense senilai $800 di debit dan untuk yang kepada cash di kredit senilai $800. To record payment of Oktober 15 payroll pada tanggal 15 Oktober dan untuk tanggal 17 Oktober account receivable di debit senilai $2.100 kepada service revenue di kredit senilai $2.100. To record revenue for service performed for which payment has not yet been received dan untuk pada tanggal 20 bulan Oktober cash di debit senilai $650 dan untuk kepada unearned service revenue di kredit senilai $650. To record the sum of cash for service not yet performed. Dan untuk jawaban part 2 yaitu yang B maksudnya yaitu tentang penjualan bulan akhir, yaitu tentang pada tanggal 31 Oktober supplies expense di debit senilai $470 kepada supplies di kredit senilai $470. To record the use for supplies during October. Terus untuk tanggal 31 Oktober account receivable di debit senilai $1.650 kepada service revenue di kredit senilai $1.650. Selanjutnya 31 Oktober salaries and wage expense di debit senilai $600 dan di kredit salaries and wage payable senilai $600. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober yang sama unearned service revenue di debit senilai $400 kepada service revenue di kredit senilai $400. To reduce the unearned service revenue account for service that has been performed. Selanjutnya P3.7 Adjusting Entries and Financial Statement dibacakan oleh Muhammad Firtah Faizin Sahal. Di sini untuk P3.7 Adjusting Entries and Financial Statement, ilustrasinya Sorenstam Advertising AG didirikan
tahun 2015. Kemudian di sini ada neraca saldo yang disesuaikan dan tidak disesuaikan per periode 31 Desember 2019. Untuk trial balance ada digambar pada slide sebelah kanan. Kemudian perintah yang pertama di instruksinya untuk membuat jurnal penyesuaian tahunan yang dibuat. Kemudian perintah kedua membuat laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 30 Desember 2019 dan laporan transaksi keuangan yang tidak diklasifikasikan pada tanggal 30 Desember 2019. Nah, kemudian untuk instruksi yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan, jika masa manfaat peralatan adalah 6 tahun, berapa nilai sisa yang diharapkan? Kemudian jika wesel tersebut telah beredar selama 3 bulan, berapa tingkat bunga tahunan atas wesel tersebut? Dan jika perusahaan membayar gaji dan upah sebesar 12.500 euro pada tahun 2019, berapa saldo gaji dan hutang upah tanggal 31 Desember tahun 2018? Kemudian untuk jawabannya yang A, jurnal penyesuaian tahunan yang dibuat. Selanjutnya next slide. Yo. Jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu service revenue pada akun receivable pada service revenue sebesar $600, terus rent expense di debit dan prepaid rent expense pada kredit sebesar 900. Kemudian supply expense di debit dan supply di kredit sebesar $1.020. Kemudian depreciation expense di debit dan accumulated depreciation equipment di kredit sebesar $350. Selanjutnya interest expense di debit, interest payable di kredit sebesar $50. Dan ada unearned revenue di debit dan rent revenue di kredit sebesar $200. Kemudian salaries and wage expense di debit dan salaries and wage payable di kredit sebesar $600. Lanjut ke jawaban B. Next. Jawaban B diminta untuk income statement. Di sini ada income statementnya yang dimana revenue berupa service revenue sebesar $14.700, kemudian rent revenue sebesar $900. Lalu ada total revenue, ada salaries and wage expense sebesar 9.400, kemudian ada rent expense sebesar 1.800, ada supply expense, utility expense, depreciation expense, interest expense. Kemudian kita dapat total expense sebesar $13.090. Setelah dikurangkan antara total revenue dan total expense-nya, kita dapat net income-nya sebesar $2.510. Lanjut ke jawaban B part 2. Next. Di sini kita ada return earning statement, di mana return earning tadi total net income-nya itu sebesar $2.510. Karena ada pembagi dividen sebesar $600, maka jika dikurangkan return earning-nya menjadi $1.910. Lanjut ke jawaban B part 3 di mana ada balance sheet. Lanjut, next slide. Balance sheet pada akun aset berupa kiraan aset, diantaranya cash sebesar $6.700, lalu ada akun receivable, ada supply sebesar 180, ada prepaid rent expense sebesar 900. Maka setelah ditotal, kiraan asetnya itu sebesar $8.780, kemudian equipmentnya senilai $15.000, dan dihitung besar accumulated depreciation sebesar $350, maka total equipment itu sebesar $14.650 dan didapat total asetnya sebesar $23.430. Kita masuk ke account liability and stockholder equity berupa current liability, diantaranya ada notes payable sebesar $5.000, ada account payable sebesar $1.070, ada unearned revenue sebesar $800, ada salaries and wage payable sebesar $600 dan interest payable sebesar $50. Maka didapat totalnya sebesar $7.520.
Masih di liabilities and stockholder equity, kita masuk ke bagian stockholder equity-nya, di mana ada common stock sebesar $14.000 dan retained earnings sebesar $1.910. Nah, kita dapat total stockholder equity itu sebesar $15.910. Maka kita jumlah antara total liability dan total stockholder equity sebesar $23.430. Nah, untuk jawaban yang C, lanjut, next. Untuk jawaban yang C, di sini the following accounts will be closed. Service harus ditutup sebagai service revenue, rent revenue, salaries, and wage expense, rent expense, utility expense, depreciation expense, supply expense, interest expense, dan dividen. Serta bunga dari 12% per tahun equals a monthly rate of 1% per bulan dari sebesar $50 didapat dari $5.000 dikali 1% per bulan. Didapat dari 1% per bulan. Sejak total interest expense sebesar $50, catatan outstandingnya diubah menjadi per bulan, per 1 bulan. Kemudian untuk soal P38, adjusting and closing akan dibahas oleh Cakra dan Oke, di sini saya akan menjelaskan soal P38, adjusting and closing. Di sini nama perusahaan itu KO Golf Club. Jadi di sini itu disuruh percent below is the trial balance of the KO Golf Club as of Desember tanggal 31. Jadi bukunya itu ditutup per akhir tanggal 31 Desember. Nah, instruksinya itu yang pertama itu masukkan saldo dalam akun buku besar, izinkan 5 baris untuk setiap akun. Nah, terus habis itu yang kedua, dari neraca saldo dan informasi yang diberikan di bawah ini, buatlah ayat jurnal penyesuaian tahunan dan posting ke akun buku besar. Habis itu bangunan tersebut diberikan berumur 30 tahun tanpa nilai sisa. Metode garis lurus. Dan yang keempat itu peralatan disuntikan 10% per tahun. Yang kelima itu asuransi berakhir selama tahun sebesar 3.500. Habis itu pendapatan sewa merupakan jumlah yang diterima selama 11 bulan untuk fasilitas makan. Sewa Desember belum diterima. Habis itu diperkirakan 12% dari piutang tidak akan tertagih. Selanjutnya gaji dan upah yang diperoleh tetapi belum dibayar pada tanggal 13 Desember sebesar 3.600. Selanjutnya iuran diterima di muka dari anggota sebesar 8.900. Terus yang C itu disiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Yang D itu siapkan entry penutup dan posting. Nah, untuk trial balance sendiri untuk awal ini ada di bagian gambar yang kanan kayak logo trial balance Desember 31. Dan ini nama-nama akunnya apa saja dan di debit kredit nominalnya berapa saja. Oke, next. Yang pertama ini T account, cashnya itu sebesar 15.000 di debit. Habis itu prepaid insurance sebesar 9.000 di debit dan adjustmentnya itu 3.500 tadi di kredit. Dan dikurang itu totalnya menjadi 5.500. Habis itu salaries and wage expense-nya di debit 80.000, terus di kredit 83.600, terus adjustment 3.600. Jadi total itu menjadi 83.600. Common stock balance-nya di kredit 400.000, terus account receivable di balance-nya itu di debitnya 13.000, kreditnya tidak. Retain earning di kredit sebesar 82.000 dan 31.640. Di total menjadi 113.640.
Terus habis itu maintenance and repairs expense 24.000 di debit dan 24.000 juga di kredit closingnya. Terus ada allow for the full account di kreditnya sebesar 1.100 dan 460, adjustmentnya 460, totalnya 1.560. Lanjut, ini gambarnya terus sampai bawah itu terakhir the income summary di debit 184.560 dan di debitnya juga ada 31.640, total itu 216.200. Di kreditnya juga 216.200 juga. Oke, next. Ini lanjutannya tadi, salaries and wages payable-nya adjustment 3.600 di kredit, equipment di debit sebesar 150.000, terus unearned dues revenue tadi sebesar 8.900 di kredit. Habisnya B itu yang B itu kita disuruh prepare annual adjusting entries and post to the ledger account. Membuat adjustment entries. Yang B, yang pertama itu depreciation expense sebesar 4.000 di debit dan accumulated depreciation buildingsnya itu 1/30 dikali $120.000. Total itu 4.000 didapat dari situ. Selanjutnya 1/3 itu dulu 1 hari dalam 30 hari itu 1 bulan. Terus depreciation expense-nya itu 15.000, terus accumulated depreciation equipment 15.000 didapat dari 10% dikali 150.000. Habis itu insurance expense di debit 3.500, prepaid insurance 3.500, rent receivable di debit 1.600, rent revenue-nya di kredit sebesar 1.600 didapat tuh dari 1/11 dikali 17.600. Selanjutnya bad debt expense sebesar 460 di debit, allowance for doubtful account sebesar 460 di kredit didapat dari 13.000 dikali 12% dikurang $1.100, totalnya 460. Habis itu ada salaries and wage expense sebesar 3.600 pada debit, salaries and wage payable 3.600 pada kredit. Selanjutnya ada dues revenue sebesar 8.900 pada debit dan unearned dues revenue sebesar 8.900 pada kredit. Oke, next. Yang C, ini kita membuat adjust trial balance dari perusahaan ini. Cash-nya ini di debit itu 15.000, account receivable di debit 13.000, allowance for the full account di kredit itu 1.560, prepaid insurance 5.500, lainnya 350.000, buildingsnya itu total 120.000, accumulation depreciation buildingsnya 42.400 di kredit, equipment 150.000, dan di total sampai insurance expense 3.500 dan total semuanya ini ada $839.660. Next. Yang D, lanjutnya yang D, kita ini nge-prepare closing entries and post. Closing entries-nya yang pertama itu ada pertanggal Desember 31, dues revenue-nya itu sebesar 191.100 pada debit, Greenfish revenue-nya 5.900, rent revenue-nya 19.200, dan income summary-nya di kredit sebesar $216.200. Terus selanjutnya ada income summary-nya itu di debit 184.560, di kreditnya itu ada utilities expense 54.000, bad debt expense 460, salaries and wage expense 83.600, maintenance expense 24.000, ada depreciation expense 19.000 dan insurance expense 3.500. Total itu 184.560. Yang terakhir itu ada income summary di debit, totalnya itu 31.640 dan pada kredit ada retain earning sebesar 31.640. Oke, sudah dibahas untuk soal P38.
Kurang lebihnya terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya akan ditutup oleh Dani. Oke, saya kembali ke moderator. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Agak kasihan tidak ada kekasih, cukup sekian dan terima kasih.